Season 2 Episode 5. Zavon, bentak Dante. Sesaat kemudian, Dante meninggalkan acara peresmian, meninggalkan Zavon, Danita, dan lainnya menatapnya kebingungan. Ia lebih dulu meninggalkan acara dan tentu saja hal ini menjadi sorotan utama. Sebentar lagi akan ada berita yang akan membuat booming dunia perlambean. Tidak perlu menunggu pagi untuk hal ini. Sedetik kemudian pasti sudah ada yang menyebarkan berita ke media sosial. Dante Cullen membentak putra pertamanya lantaran lebih menginginkan Danita, mantan istri papanya, menjadi mamanya. Cinta Anastasia yang malang. Kira-kira akan seperti inilah judul berita yang akan memenuhi beranda media sosial. Meski Dante meninggalkan acara lebih dulu, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Danita beserta putranya dari serangan reporter dan kawannya. Agak sulit untuk membelah lautan manusia itu, terlebih setelah mereka mendapatkan momen yang mencengangkan, membuat mereka ingin memakan lebih banyak informasi lagi. Pastikan mereka pulang dengan cepat. Mulai dari detik ini, jangan biarkan mereka keluar dari rumah sejengkal pun, perintah Dante. Ia melesatkan mobilnya sendirian setelah memastikan Danita dan Zavon masuk ke mobil dengan aman. Mengemudikan mobilnya ke tempat yang akan menenangkannya sementara waktu. Setidaknya sampai ia melupakan masalahnya malam ini. Meski besoknya ia akan ingat kembali. Kosongkan tempat ini, bentak Dante pada temannya. Tidak lain dan tidak bukan ialah pemilik bar yang sekarang dia datangi. Datang dengan emosi yang sudah tidak biasa lagi dikendalikan. Selalu mengepalkan tangannya di balik saku celananya. Ia ingin melepaskan emosi itu, tapi belum menemukan sarang yang tepat. Jangan seenaknya dong bro. Berapa kerugian yang aku dapatkan kalau aku menutup bar malam ini hanya untukmu? Sudahlah, pulang aja. Peluk istrimu supaya bisa mengendalikan emosi sementaramu itu, tolak temannya. Dante menunduk, memainkan cincin pernikahannya yang masih terpasang manis di jemarinya. Kemudian tatapannya menjadi dingin. Istriku tidak ada di sampingku sekarang. Bagaimana bisa aku memeluknya? Gumam Dante pelan. Bahkan hampir tidak terdengar. Hanya udara di sekitarnya saja yang bisa mendengarnya. Memeluknya dalam kesedihan mendalam. Apa? Aku tidak mendengar ucapanmu, tanya temannya itu lagi. Ia bahkan sampai membesarkan suaranya karena ramainya tempat ini. Tentu saja, bar memang selalu ramai. Bahkan sepertinya hal itu sudah melekat dalam namanya. Kamu mau dibayar berapa supaya mau menutup bar ini untukku? Tanya Dante. Kali ini ia serius, bahkan memperbesar suaranya. Temannya itu tertawa. Bahkan sampai bertepuk tangan sebab mendengar pinta Dante yang terdengar begitu pasrah. Seakan-akan dia sangat menginginkan barnya untuk memulihkan dirinya sendiri yang sedang kacau. Sebegitu pasrahkah kamu Dante? Padahal kamu bisa membuat rumahmu itu menjadi bar, bukan datang ke tempatku dan memaksaku untuk menutupnya khusus untukmu. Lagi pula untuk apa? Toh juga nanti kamu hanya minum segelas atau 2 gelas, selebihnya melamun tidak jelas, ejeknya. Jangan sombong seperti itu padaku. Kalau aku mau, aku bisa membeli bangunan ini sampai membeli harga dirimu, ungkap Dante. Terdengar begitu menusuk sampai membuat temannya itu langsung membungkam. 100 juta hanya untuk malam ini saja, putusnya hendak bangun dan meninggalkan Dante. Ia bercanda untuk membuat Dante meragu. Langsung saja Dante menarik tangan temannya itu. Memberikannya sebuah cek bertuliskan nominal yang membuat pemilik bar alias temannya itu terkejut bukan main. Ia sampai membulatkan matanya syok. Bodoh, kamu tidak bisa membedakan mana 100 juta, mana 1 miliar. Ujarnya berteriak. Ia bahkan sampai memukul Dante dengan kertas itu. Bar ini menjadi milikmu, ungkap Dante dingin, meninggalkan temannya itu yang gemetar di tempatnya berdiri sekarang. Hei, aku sudah bilang kalau aku gak mau jual barku, teriaknya. Percuma, Dante tidak akan mendengarnya. Ia langsung turun dan mendekat ke bartender, memesan minuman dengan kadar alkohol yang cukup tinggi. Tidak lama, pesanan Dante sudah jadi. Tanpa menunggu lama, langsung meminumnya sampai tandas.
Tubuhnya sama sekali tidak menolak minuman itu masuk ke dalam, seperti hal yang sudah biasa Dante lakukan. "Lagi," pinta Dante. "Cepat kosongkan tempat ini," bisik temannya tadi pada salah satu karyawannya. "Kenapa, Pak? Hari ini bar sedang ramai," ujar karyawannya itu. Ia menunjuk Dante yang lagi asik meminum minuman yang sudah dibuatkan untuknya. Beberapa kali tandas, belum juga membuatnya mabuk. "Pria gila itu sudah menyogokku untuk mengosongkan tempat ini. Kesal sekali aku dengannya," teriaknya. "Baik, Pak." Ia mendekati Dante, memperhatikan raut wajah pria yang sedang mencoba untuk melupakan masalah sesaat itu. Ia adalah Andrian, teman kuliah Dante yang selalu ia ingat ketika mempunyai masalah. Dante akan mengingatnya ketika masalah pilu menderanya. Hanya itu aja. Meski begitu, Dante tidak pernah absen membantu Andrian dalam segala hal. "Ini cekmu dan pakai untuk membeli popok anakmu nanti," ujarnya memberikan cek itu lagi pada Dante. Dante menatap cek itu lama, kemudian tertawa tidak jelas. "Membeli popok?" tanyanya kebingungan. Tanpa ragu Andrian mengangguk. "Putraku sudah besar dan dia tidak menggunakan popok lagi," ujar Dante, meneguk lagi minuman yang disajikan untuknya. "Kamu sudah bertemu dengan anakmu?" tanya Andrian. Dia tidak tahu menau tentang temannya. Sudah dibilang, Dante akan mengingat Andrian kala ia mendapatkan masalah. Selebihnya tidak akan. Dante mengangguk, namun tidak lagi meneguk minuman itu. Ia malah memainkannya, memutarnya, dan menumpahkannya. Tentu saja, Andrian menatapnya aneh. "Aku sudah menemukan anakku dan cintaku. Aku sudah menikah dengannya, dan kami kembali diberikan kejutan oleh Tuhan. Istriku, anakku sedang hamil," ceritanya. "Anak kami kembar, sebentar lagi lahir di dunia ini," bisiknya. Ia bahkan sampai menarik tubuh Andrian agar hanya dia dan Andrian saja yang mengetahui hal ini. "Kamu sudah mabuk, Dante. Pulanglah. Istri dan anakmu pasti menunggumu di rumah," ujar Andrian memundurkan kepala Dante. Tiba-tiba saja Dante langsung menggebrak meja, membuat suasana seketika menjadi hening. Ia menjadi fokus dari beberapa orang yang tertinggal di bangunan ini. "Ah iya, kamu benar. Aku membutuhkan uang ini untuk membeli popok," ucapnya ceria, sedikit mabuk, memasukkan cek itu dengan cepat ke dalam sakunya, bahkan sampai terlihat lecek. Melihat hal itu, Andrian menjadi khawatir kepadanya. "Tolong siapkan mobil, kirim manusia yang satu ini," teriak Andrian pada orang yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Dan lagi, tanpa adanya hujan, tanpa adanya angin, Dante menangis. Ia kembali mengeluarkan cek itu dari sakunya, merobeknya hingga tak berbentuk sempurna. "Aku sampai lupa, istriku tercinta membawa kedua anak kembarku kabur dari rumah," ujarnya. Ia menangis, menyembunyikan wajahnya di balik lipatan tangan di atas meja. "Dia pergi tanpa izinku. Dia hanya meninggalkan luka saja untukku. Sakit sekali," ungkapnya. Andrian mendekati Dante. Mendengar gumaman pria yang mabuk itu, sedikit menggila, tapi Andrian tetap peduli. "Dante," tidak ada yang menjawab. "Kamu pingsan?" tanyanya lagi, tetap tidak ada jawaban. "Merepotkan saja, kesalnya. "Cepat angkut manusia yang satu ini," perintahnya. "Kesal banget aku sama tingkahnya. Selalu datang pas ada masalah aja," kesalnya. Jam 2 pagi, Dante bangun setelah diantar paksa oleh Andrian. Ia dan karyawannya kewalahan membawa pria mabuk yang satu ini. Bahkan hampir saja terlibat kecelakaan. Memegang kepalanya pusing akibat mabuk yang cukup berat, hanya menggunakan celana panjang masuk ke dalam kamar mandi untuk membasuh wajahnya. "Ana, mana bajuku?" teriaknya tanpa sadar. Tidak ada yang menyahutinya, membuat Dante tersadar kalau sekarang dia memang sendirian lagi. Istrinya sudah tidak ada di sampingnya, sampai waktu yang menentukan. Terdiam cukup lama, memperhatikan kondisi kamarnya yang tidak hidup sama sekali. Biasanya kamar yang ia pandangi ini selalu dipenuhi oleh galak tawa cinta dan japon, atau amukan dari cinta ketika Dante tidak menurutinya. Sekarang sudah berbeda. Dante menatap gaun yang dibelinya tadi di butik hanya karena ilusi tidak membuat Dante mengabaikan cinta begitu saja. Ia membeli gaun yang ditunjuk oleh istrinya. "Kita berangkat sekarang,"
perintah Dante menelepon salah satu bawahannya. "Tapi Pak, ini masih jam 2 pagi. Kamu mau dipecat?" tanya Dante dingin. "Baik Pak." Mandiri, Dante mengambil bajunya sendiri, memasangnya dengan asal-asalan dan keluar dari kamarnya. Tak lupa ia membawa kotak yang berisi gaun tersebut. Ia akan menjemput cintanya, menjemput anaknya, menjemput buah hatinya. Namun sebelumnya, meski Dante telah membentak putranya, ia masih memperhatikan anak itu. Ia masuk ke dalam kamar tamu yang berisi Danita dan Zafon di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Dante masuk. Meski Zafon sangat menginginkan sekamar berdua dengan wanita itu, tapi tetap saja akan beda rasanya. Danita dan Zafon terpisah satu guling di tengah. "Kasih sayang mamamu tidak akan tergantikan, Nak. Jangan lupakan itu," ujar Dante. Ia mengangkat tubuh putranya, memindahkan ke kamarnya dengan cinta, menaikkan selimut dan mengecup pelan anak itu. "Tetaplah di sini. Jangan marah kalau papa pulang telat. Papa mau jemput mama untuk Zafon," ujar Dante. "Ayo berangkat." Perjalanan yang cukup panjang tidak membuat semangat Dante surut untuk bertemu dengan istrinya. Terus aja dari awal mula ia masuk, menatap kotak yang berisi gaun itu, merabanya sayang, dan terkadang menggumamkan nama cinta Anastasia, sampai-sampai membuat anak buahnya menatapnya dengan keheranan. "Maaf Pak, saya baru saja mendapatkan informasi dari Jerry kalau sebaiknya kita langsung ke terminal kereta api karena Ibu Cinta kabur dari rumah saudaranya," ujar salah satu memberikan informasi terkini terkait cinta Anastasia. Tatapan Dante yang semula sibuk menatap gaun itu dengan penuh senyuman, seketika menjadi surut. "Kapan dia kabur?" tanya Dante. Terselip nada khawatir dan emosi dalam suaranya. "Tadi pagi Pak, dugaan sementara dari saudaranya karena perihal semalam. Satu-satunya cara kita harus cepat mengejarnya atau kita akan ketinggalan kereta," ungkapnya. "Kalau begitu jangan bertele-tele, cepat." Mobil dikemudikan dengan kecepatan yang tinggi demi bisa mengejar waktu. Beberapa kali Dante memarahi bawahannya ketika dirasa mobil melaju dengan lambat. Beberapa waktu kemudian, dia sudah sampai di terminal. Dante membuang kotak yang begitu dijaganya itu dan keluar dari mobil lebih dulu. Berlari membalikan beberapa tubuh seorang perempuan yang dirasa mirip dengan cinta dari belakang. Ia tidak sendirian, ada beberapa bawahannya yang ikut mencari. Mereka menjadi pusat perhatian. Pasalnya pakaian mereka sama. Ada beberapa orang yang takut karena mereka bertanya. Perhatian, sesaat lagi kereta api nomor KA 648 diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Solo Balapan dengan waktu keberangkatan pukul 6.28 dan tiba pukul 7.48. Kepada penumpang untuk bersiap-siap. Terima kasih. "Cepat, cari di kereta," teriak Dante. Ia dan beberapa berlari menuju kereta yang menunggu penumpangnya masuk. Bak tidak sabaran, Dante mendahulukan dirinya dibandingkan penumpang yang sesungguhnya. Beberapa kali ia membalikkan badan perempuan, tapi nyatanya itu bukanlah cinta Anastasia. Saking gesitnya, ia bahkan sampai menabrak salah seorang nenek. Meski begitu, ia tetap peduli membantu nenek tersebut. "Maaf ya Nek, saya terburu-buru mencari istri saya. Dia ada di kereta ini," ujar Dante, membersihkan beberapa bagian pakaian nenek itu. "Tak apa Nak, semoga kamu bisa menemukan istri secepatnya. Berumah tangga memang tidak selamanya baik-baik saja. Karena itu harus ada salah satu yang mengalah demi kebaikan yang lainnya. Jika memang berjodoh, maka sejauh manapun dia pergi pasti akan kembali," ujar nenek tersebut, menohok telak perasaan Dante saat ini. Pasalnya cinta melakukan ini mengalah demi dirinya dan keluarga tercintanya. "Terima kasih Nek, saya lanjut cari istri saya dulu," ujar Dante. Baru saja ia membalikkan badan, tubuhnya langsung membatu melihat seorang perempuan yang ada di depannya. Seorang perempuan yang saat ini sangat-sangat dirindukannya. Seorang perempuan yang sangat ia butuhkan untuk membuatnya tenang atau dia akan gila kalau tidak ada perempuan yang satu ini. Dante beo cinta pelan. Ia terlihat terkejut, syok. Tubuhnya bergetar sama seperti matanya yang menahan tangis. "Ana," beo Dante juga. Langkah yang berat, perlahan mendekati cinta Anastasia yang juga sedang menatapnya tak percaya. "Stop, jangan mendekat." Ucapan itu membuat langkah Dante seketika berhenti, menatap perempuan itu penuh arti. "Pulanglah sayang," ujar cinta. Nadanya melemah,
Bahkan dirinya sampai bertumpu pada salah satu bangku penumpang. "Pulanglah, aku sudah menjemputmu sekarang. Aku sudah menjemputmu bersama kedua anak kita. Mereka membutuhkanku. Aku dan Javon juga sangat membutuhkanmu sayang," ujar Dante. Tangis cinta pecah, membuat Dante memiliki kesempatan untuk mendekati perempuan itu. Semakin Dante melangkah, semakin ia tidak bisa menahan tangisnya sendiri. Ia juga tersiksa dengan perpisahan ini. "Anakku," beo Dante, suaranya terdengar sumbang. Perlahan tapi pasti, Dante merengkuh tubuh ringkih itu. Tangis menjadi satu, rindu pun melebur menjadi semakin cinta. "Pulanglah sayang, aku merindukanmu. Jangan buat aku semakin gila dengan kesakitan ini."